Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang mengabaikan keselamatan demi cuan. Ibu tahu nggak cuan? Apa cuan itu? Tahu nggak Ibu, abang cuanki itu adalah abang-abang yang nyari cuan jalan kaki. Ternyata cuanki itu abang-abang yang sedang mencari cuan. Berjalan kaki. Berjalan kaki. Iya. Oke, ini ada artikel Ustaz mengenai mencari cuan. Oke. Tabrakan odong-odong dan kereta api di Serang, 9 orang meninggal dunia. 9 korban jiwa itu adalah kecelakaan odong-odong yang terdiri dari 6 dewasa dan 3 anak-anak. Berdasarkan informasi, kecelakaan maut itu terjadi pukul 11, di mana kendaraan odong-odong yang dikemudikan pengemuninya berjalan dari arah barat ke timur, dan saat melintas di lintasan KA tanpa palang pintu, tiba-tiba muncul kereta penumpang dari arah Merak tujuan Rangkas Bitung sehingga kecelakaan mematikan pun terjadi. Padahal udah dikasih peringatan. Iya. Kenapa nggak denger? Lalai. Musiknya terlalu keras. Oh, odong-odong emang ada musiknya ya? Iya benar-benar. Sehingga dia lalai. Lalai. Mengakibatkan banyak nyawa yang akhirnya turut menjadi korban. Iya. Sengaja sih enggak Ustaz. Maksudnya sengaja tuh enggak. Dia memang pengen. Lah. Dia enggak mungkin pengen itu. Nah itu gimana tuh hukumnya Ustaz? Iya, tentu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua turut berduka atas musibah wafatnya saudara-saudara kita, orang-orang tua yang menemani anaknya biasanya bermain odong-odong. Mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima dan semoga yang ditinggal juga diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ujian ini. Tentu kalau bicara soal ini kan orang banyak yang kehilangan nyawa nih udah. Dalam pembunuhan saja itu dibagi 3 dalam Islam. Ada yang membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh tidak sengaja, ada yang membunuh seperti sengaja. 3-tiganya ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau membunuh dengan sengaja, jelas niatnya mau bunuh, kemudian senjatanya dipersiapkan, bahkan juga penuh perencanaan matang, targetnya jelas, tujuannya jelas, hilangkan nyawa. Maka hukumannya adalah kisos, dibunuh kembali atau dia membayar diat jika ahli waris memaafkan. Tapi jika tidak, maka kisos harus tetap dilaksanakan. Bunuh, bayar bunuh. Nyawa, bayar nyawa. Itu kisos. Ada lagi pembunuhan tidak sengaja. Mungkin masuk dalam kategori ini. Dia nggak ada niat membunuh. Mana mungkin ada orang usaha niat membunuh dan dia akan berpikir setelah membunuh pasti akan ada konsekuensi hukum. Jadi betul-betul karena kelalaiannya bisa jadi dia masuk kategori membunuh tanpa sengaja atau membunuh seperti sengaja. Nah, konsekuensi 2 ini adalah membayar diat 100 ekor unta. Waduh, 1 unta tuh berapa harganya? Kalau sekarang 1 unta bisa 30 juta, 50 juta berarti 3 miliar dong. Wow. Kali berapa? Kali 100. Nah, 1 orang 100 ekor unta. Yang meninggal? 9. Kali 100. 9 kali 3 miliar, 27 miliar. Tapi di Indonesia kan tidak masuk klausul hukum itu. Akhirnya dipenjara dengan kategori saudara melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kehilangan nyawa bagi banyak orang. Ya. Nah, makanya bisa jadi dia masuk klausul membunuh tanpa sengaja. Satu contoh misalnya ada seorang guru atau seorang teman niatnya ngelempar pulpen. Ini pembunuhan seperti tidak sengaja. Pulpen itu kan sesuatu yang tidak mematikan udah. Pulpen itu tiba-tiba dilempar. Pluk. Mati. Kena pulpen, mati. Maka orang yang melempar pulpen lalu menyebabkan kematian itu membunuh seperti tidak sengaja. Karena secara kebendaan yang dilempar itu bukan mematikan, tapi kemudian mati. Nah,
Itu seperti tidak sengaja. Ada Seperti lagi yang sengaja atau seperti sengaja? tidak sengaja. Kan kalau sengaja nih yang kedua nih, tidak sengaja, ini seperti tidak sengaja yang tadi. Kalau seperti sengaja itu, contoh misalnya ada orang berburu, terus kemudian ketembak orang, bukan binatang buruan. Nah itu seperti sengaja. Atau satu waktu dalam satu perang, itu Ibn Hazm melakukan apa istilahnya ya, menebas orang. Terus kemudian saat itu dia mengatakan, saya ini sudah muslim, saya bukan pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Tapi orang sudah dieksekusi. Nah ini membunuh tidak sengaja.